Teteh kuantum jamin aja anaknya lulus atau anaknya apa gitu. Apa maunya dia? Gambarannya apa? Fakultas kedokteran misalnya teh. Teteh bayangin anaknya udah masuk fakultas kedokteran, bikin video dalam pikiran. Kuantum jamin seakan-akan itu udah terjadi. Tapi pelan-pelan anaknya diajarin juga cara ini. Ajarin juga di kuantum jam. Kalau susah, teteh aja yang lakukan. Buat video dalam pikiran. Sekarang teteh stop dulu sebentar, boleh nggak? Bisa nggak? Sekarang merem dulu sebentar. Stop dulu. Bikin video anaknya udah di universitas itu. Udah pakai jaket alma mater universitas itu. Bisa nggak? Ada videonya. Hmm. Gambarnya ada? Jak- Ada. Jaketnya belum tahu teh warnanya. Nggak apa-apa. Anaknya duduk di dalam ruangan kuliahnya aja deh. Bisa. Iya. Nah, terusin lima panca indera bersensasi, kasih bahan bakar roket emas, lalu bilang terima kasih. Kayak gitu, kuantum jamnya. Hmm. Oke? Iya. Terima Oke. kasih teh. Sama-sama. Kasih kesempatan yang lain boleh ya? Mbak Ella, boleh Mbak Ella? Mbak Ella, boleh? Halo. Hai Mbak Ella. Gimana Mbak Ella? Open mic boleh Mbak Ella? Ya, saya teh. Ya, Ya, Ibu, makasih atas kesempatannya. ya. Jadi kan pengennya jadi manusia yang banyak Boleh manfaat. nggak? Itu pikirannya muter-muter sayang. Beban bloknya gitu Iya, masih iya, ada. bikin bikin data di buku data bahwa banyak uang itu menyenangkan dan nggak capek. Tulis di buku, Oh, di buku data itu di buku data yang tadi. yang ditulis apa aja tuh Teh? Tuh apa? Memiliki uang banyak sangat menyenangkan dan tidak capek. Sangat menyenangkan. Dan kalau pikiran mulai muter-muter, lalu Teteh bilang, stop dulu sebentar, boleh nggak pikiran? Gitu. Stop dulu sebentar. Lalu izinkan, bukankah Mbak Ella entitas tanpa batas ya? Iya, Bukankah Mbak Ella udah menjadi ruang kelimpahannya? iya, Udah, tugasnya hanya kuantum jamin aja angkanya berapa. Udah, nggak usah mikir caranya, nggak usah mikir prosesnya. Kuantum jamin aja butuh angka berapa. Udah ada di tangan kuantum jam. Gitu. Caranya kayak gitu. Cara kuantum jamnya nanti ikutin video yang tadi. Nanti ada rekamannya dikirim. Oke? Oke ya. Sekarang izin Mbak Putri ya. Mbak Putri, hai. Halo Mbak Putri. saya belum. Ya, ya Mbak Putri silakan. Oke. Halo Mbak Feby. Hai. Ya, Maaf, baru baru join tadi telat. Habis ya, ada sesuatu. Mbak ya. Feby, aku mau nanya dong dua hal aja. Mbak Feby ini ganggu aku seumur hidup soalnya. Selama ini maksudku. Jadi aku tuh pernah ngikutin meditasinya Mbak Feby, disuruh memunculkan perasaan kayak benci, dendam itu ke permukaan ya. Kan Ya, kalau nggak asap hitam, asap merah, pokoknya apalah gitu kan ya. Tapi kok yang muncul di pikiranku, yang muncul di video mainku itu adalah kayak lumpur amis gitu loh Mbak. Yang bener-bener aku loh kok kenapa yang muncul ini kayak gitu kan. ya, Lumpur berbau amis, abu-abu kehitaman gitu dan aku nggak tahu ya itu cara disuruh peluk sama Mbak Feby tapi kok aku ngerasa jijik sama lumpurnya kayak gitu loh Mbak. ya, ya. Terus Sekarang gini, yang uh, oke, yang kedua apa? yang kedua aku tuh sering banget punya kayak psycho mind gitu Mbak. Jadi kayak apa yang nggak aku inginin itu yang selalu yang suka keulang-ulang di pikiranku misalnya. Aku ngebayangin misalnya pasanganku tidak setia, aku ngebayangin anak-anakku maaf kata kayak celaka gitu loh Mbak. Aku nggak tahu Ya, kenapa kayak gitu pikirannya tuh. Pakai afirmasi pun
bahkan aku pun jadi kayak takut akan kekayaan itu sendiri karena aku khawatir nanti soal pasanganku tidak setia ataupun anak-anakku jadi nggak ya gimana gitu lah Mbak pokoknya. Ya, sekarang Mbak Putri stop dulu sebentar boleh nggak? Oke, siap Mbak. Bukankah saat ini sudah berkelimpahan? Bukankah aslinya Mbak Putri adalah entitas tanpa batas? Jadi kalau misalnya ada awan hitam, izinkan aja yang tadi lumpur kah, amis kah, Mbak Putri mundur dulu dari gambar itu, mundur sebagai ruang kesadaran. Ya, sekarang izinkan lumpurnya atau apapun itu namanya, izinkan dia keluar pintu, bisa? Bisa. Izinkan dia keluar pintu sampai kosong. Mhm. Kuncinya dimundur dulu dari semua situasi itu sebagai kesadaran, mundur. Dan kalau tadi dibilang bahwa TVB ini aku takut gini, takut gitu, yang takut itu bukan yang melimitasi ya. Kalau entitas tanpa batas, kalau energi tanpa batas, emangnya ada takut ya? Nggak ada. Artinya itu bukan kamu. Kalau ada rasa takut, tanya lagi, aku yang takut itu atau aku yang sadar ya bahwa takut itu ada. Gitu. Dan akan selalu bolak-balik seperti itu. Nanti praktek. Ya. Jadi kesimpulannya adalah kalau teman-teman masih muter-muter di pikiran, mundur dulu. Kita kan bukan pikiran itu. Mundur dulu sebagai ruang kesadaran. Oke? Mundur dulu dari ya. Nanti dicoba. Nanti kita masih ada 30 hari kok buat ngobrol. Karena ini udah jam 22.06. Pak Aditya, silahkan. Siap Pak, makasih ya. Sayang, Pak Aditya. Iya. Silahkan. Ya, ya. Saya mau tanya Mbak, tadi kan pas waktu Mbak Baby tadi melepaskan semua itu, saya kok mendadak jadi lapar ya. Itu yang pertama. Oke. Kan terus yang kedua, saya itu ada 3 masalah yang saat ini yang berat. Yang pertama itu bangkrut, terus yang kedua cerai, terus yang ketiga anak itu tidak menganggap. Nah, yang paling mengganjal di pikiran itu anak yang tidak menganggap. Itu gimana ya Mbak? Oke. Sebelum semua cerita ini ada kan, ini kan cuma loopingan Pak Adit. Ya, rasanya apa? Ngalamin ini rasanya apa? Sedih, kecewa, rasanya apa? Kalau yang 2 ini saya nggak masalah sih, masih bisa saya toleransi. Yang paling dominan apa rasanya? Ya sedih. Sedih. Nah, rasa yang muncul aja sih, kita nggak butuh peristiwa. Rasa yang muncul ini kan sedih. Nah, cerita sedih ini boleh stop dulu sebentar nggak? Kita flashback ke masa lalunya Pak Adit, masa kecil. Dari di kandungan ibu, lalu kamu lahir umur 1, 2 tahun, 3 tahun, berinteraksi dengan ibu bapak, ada kisah sedih nggak di situ? Ada nggak? Kisah sedih enggak ada Mbak, karena saya mulai kecil itu alhamdulillah saya bahagia Mbak. Baru di kecil SMP ada nggak? Ada nggak yang bikin sedih, dihianati teman, berantem sama teman, guru marah, diambil mainan atau apapun itu? SMP ada nggak? Kalau sedih enggak Mbak, kalau marah iya. Nah, sama lah 11-12 sedih sama marah. Izinkan kemarahan dan kesedihan itu, apapun peristiwanya, izinkan hadir naik ke permukaan, boleh nggak? Boleh. Diterima peristiwa itu, sensasinya, terima dia, sambut peristiwanya, sambut kisah itu apa adanya.
Boleh nggak disambut? Boleh, Mbak. Lalu izinkan kamu melepaskan diri dari menolak rasa itu. Sambut rasanya, terima. Boleh nggak dilepas dari menolak rasa itu? Boleh nggak dilepas? Boleh, Mbak. Mau nggak dilepas? Hmm. Kapan? Sekarang, Mbak. Sekarang lihat lagi. Apakah Mas Adit rasa marah dan sedih itu atau yang sadar bahwa itu semua ada? Saya sadar bahwa semua itu ada, Mbak. Iya, kuncinya itu. Kamu ulang-ulang terus. Kalau ada rasa yang gak enak, ulang kayak tadi, ulang kayak tadi. Ketika kamu hadir sebagai kesadaran, nanti jalan keluar terhadap bangkrut, pasangan, dan anak itu datang sendiri. Solusinya. Nggak bisa diceritain di sekarang. Gimana TVB? Ya, gue juga nggak tahu. Kecerdasan semesta nanti yang ngatur. Aku juga 2019 nggak tahu bakal Harley keluar tanpa uang sesen loh aku. Harley itu keluar cuma dalam 1 bulan. Baik. Terus akhirnya punya pasangan, punya rumah, punya segala macam. Aku nggak tahu. Just lakukan praktek, 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 praktek. Oke? Baik. Ini udah jam 22:10 yang belum kebagian. Hanya siapa ya? Naila. Oke. Terakhir Naila boleh ya? Thank you, Mbak. Naila, sama-sama. Nah, masih bisa ngobrol. Naila, silakan. Ya, terima kasih Mbak Feby, Teh Feby. Saya ada dua pertanyaan teknis nih, Teh. Yang pertama itu yang tadi kita ini ya alpha telepati dan ingin akan memberikan 10 keuntungan itu, apakah itu harus 10 keuntungan minimal atau boleh 1 atau 2? Dan ataukah itu tuh harus keuntungan dari kita atau misalkan semoga dia bahagia aja kayak gitu. Itu yang pertama. Harus ada sesuatu yang membuat dia senang ketika itu terjadi. Jadi kayak misalnya aku pengen pasangan aku baik lagi sama aku atau lebih royal. Aku kasih 10 keuntungan. Kalau cuma 1 atau 2 nggak akan jalan alfa telepatinya. Minimal 10 ya. 10 kamu cari. Jadi misalnya kayak aku bakal setia sama kamu. Yang jadi keuntungannya itu buat dia. Itu main di energi pikiran bawah sadar. Jadi minimal 10 pikirin 10 keuntungan buat dia. Gitu. Yang membahagiakan dia jadi bukan yang global gitu ya. Maksudnya kayak pasangan kan aku bakal masakin kamu, berarti kan itu keuntungan buat dia. Atau hal-hal lain tuh apa gitu. Oke? Sebelum ada lagi sih, maaf. Oh iya, silakan yang kedua. Kedua itu yang soal buku data itu tuh tadi kan datanya itu kayak misalnya tentang gaji gitu ya, uang masuk tuh dari satu income gitu. Nah itu tuh ditulis itu kayak moto gitu atau harus ditulis setiap hari sampai itu berubah atau gimana? Nggak tiap hari. Tulisnya sekali aja. Ketika kamu punya limitasi, kayak aku kalau kehujanan sakit, ganti ya datanya. Kalau kehujanan sakit itu salah, bukan. Aku kalau kehujanan duit masuk BCA. Bercandain juga nggak apa-apa. Nggak selalu tiap hari. Yang tiap hari itu buku syukur. Kondisi tertentu itu buku data sama butuh goal. Nah, oke, thank you teman-teman semua. Aku mau kasih resume ya. Resume terakhir adalah pertama, teman-teman nggak usah khawatir sama apapun yang terjadi, bukannya Allah deket sedekat nafas ya. Kedua, terima semua apa yang terjadi, izinkan dia terurai. Ketiga, stay terus di ruang kelimpahan karena kita udah yang berkelimpahan. Jangan terlalu serius. Ya. Yang ketiga, tabungan semestanya banyakin. Praktekin alpha telepati, sending love to universe yang tadi. Nanti kan ada rekamannya. Praktekin. Ini powerful banget. Banget powerful banget. Dan jangan lupa, ini kesimpulannya.
30 hari daily rutin menerima steady kelimpahan, 30 hari sadar nafas syukur. Tadi udah diterangin step-stepnya. Nah, berikutnya teman-teman tinggal praktek ya.